Halo semuanya, Shalom. Ini adalah video kesaksian. Aku akan menyaksikan begitu besarnya kasih karunia Tuhan yang aku alami selama hidupku ini, dimana aku mengalami kecelakaan yang begitu luar biasa, teman-teman, pada tanggal 22 April 2024. Jadi akan aku kasih footage-nya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa aku mengalami patah tulang yang begitu luar biasa, sehingga aku harus dioperasi dan harus dipen agar tulangnya bisa kembali menyatu. Dan waktu kejadian itu, teman-teman, begitu cepat sehingga sampai sekarang, sampai detik ini aku nggak tahu tabrakannya tuh seperti apa. Jadi ya pokoknya aku taunya aku udah kecelakaan aja. Aku taunya aku udah patah tulang aja. Jadi selama evakuasi ke rumah sakit pertama kali yang di Siantar, dimana pertama kali aku di rumah sakit adalah sesuatu rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu nggak punya dokter ortopedi, jadi sehingga aku harus dirujuk ke rumah sakit Medan. Ya, setelah di Medan aku dirawat, aku dioperasi, ditentukan jadwal operasinya. Dan setelah aku pertama kali kaget sih, pertama kali operasi di dalam hidupku, kaget gitu, harus melihat ruangan yang begitu dingin, ruangan yang begitu besar, jadi dan banyak orang yang sedang membantu proses operasiku. Jadi setelah selesai operasi di situ, itulah pikiran buruk muncul gitu. Jadi bisikan-bisikan iblis itu muncul tiba-tiba. Ini terdengar jelas, teman-teman, dimana iblis pakai ayat yang menjadi kesukaanku di Yeremia 29 ayat 11. Di situ kan dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi iblis pakai itu, teman-teman. Jadi teman-teman jangan pikir bahwa iblis nggak tahu ayat Alkitab. Iblis tahu ayat Alkitab. Makanya kita kalau mau baca Alkitab, kita minta pimpinan dan bimbingan dari Dia agar kita tidak salah paham, agar kita tidak salah arti atas setiap apa yang kita baca. Jadi itulah iblis bilang bahwa katanya Tuhan ngasih rancangan damai sejahtera, tapi kenapa Tuhan ngasih rancangan kecelakaan kepada dirimu gitu? Kenapa Tuhan biarin ini terjadi? Tuhan kan punya kuasa di atas segala-galanya. Tapi kenapa harus lu hadapi kecelakaan ini? Kenapa Tuhan serasa diem aja ketika lu mengalami kecelakaan yang begitu hebat? Kalimat yang iblis katakan kepada diriku itu sangat membuat hatiku hancur, teman-teman. Itu membuat imanku tergoyahkan, sehingga aku bertanya sama Tuhan, bener juga ya Tuhan Yesus, kenapa Engkau biarkan kecelakaan ini menimpa diriku? Kenapa Engkau yang memiliki kuasa di atas segala-galanya tidak Kau hindarkan aku dari sebuah kecelakaan ini? Engkau bisa aja mengatur semua waktu ini agar aku tidak kecelakaan, agar aku terhindar dari kecelakaan. Tapi kenapa aku harus alami ini, Tuhan? Di situ aku mulai akar pahit, teman-teman. Di situ aku mulai benci sama Tuhan. Aku mulai menyalahkan keadaan. Aku mulai memikirkan seandainya aku nggak buru-buru waktu itu untuk pulang. Seandainya aku melipir dulu ke Indomaret, mungkin
mungkin saja aku nggak mengalami kecelakaan di situ. Aku mulai berandai-andai teman-teman. Aku mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan kenapa aku harus ikut ibadah. Aku mulai menyalahkan kenapa aku harus gabung ibadah pemuda-pemudi gitu, segala macam aku salahkan tuh teman-teman. Jadi ya di situ aku mulai akar pahit, aku mulai benci, aku mulai sakit, aku mulai kecewa sama Tuhan. Semua sedih juga, semua jadi bercampur jadi satu yang membuat perasaanku tuh campur aduk teman-teman. Namun inilah yang luar biasa, di mana kasihku kepada Tuhan lebih besar kasih Tuhan kepada diriku. Jadi Tuhan tidak membiarkan aku tenggelam di dalam rasa kekecewaan, tenggelam di dalam rasa sakit, tenggelam di dalam rasa amarah yang meluap-luap, seperti ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air dan menyuruh Petrus untuk datang kepadanya. Di saat Petrus datang kepada Tuhan Yesus, namun di saat kekhawatiran merasuki pikiran Petrus, disitulah dia mulai goyah dan akhirnya Petrus tenggelam. Namun Tuhan tidak membiarkan Petrus tenggelam teman-teman. Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam. Tuhan Yesus bantu Petrus untuk naik kembali ke kapal, sehingga ia selamat dan tidak tenggelam. Itulah Tuhanku Yesus Kristus, Tuhan teman-teman juga, dimana Tuhan tidak akan membiarkan diri teman-teman tenggelam. Tuhan tidak akan membiarkan hidup teman-teman dilanda kekhawatiran, dilanda kecemasan. Di saat kita memohon dan meminta dia pasti ada gitu. Tuhan juga tahu. Tuhan di dalam Mazmur juga dikatakan Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hatinya, remuk jiwanya, hancur hatinya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang seperti itu teman-teman. Jadi di saat seperti itu Tuhan memakai kuasanya, memakai caranya untuk membuat aku lebih lega dan damai teman-teman. Agar rasa kecewaku, rasa amarahku, rasa sedihku bisa dipulihkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan kirimkan begitu luar biasa teman-teman dari pemuda-pemudi GPI Batuan Anggi, dan juga Bapak Pembina kami, Guru Pesiboro dan juga Sintua Sialagan. Jadi semuanya datang untuk menjenguk aku, untuk memberikan semangat aku, agar aku mengingatkan aku teman-teman untuk tetap berpengharapan sama Tuhan. Jangan pernah jauh sama Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan atas apa yang telah kita alami. Di saat itu Tuhan tahu apa yang aku butuhkan. Jadi Tuhan mengirimkan itu. Aku butuh aku butuh semangat, aku butuh doa, aku butuh kelegaan di dalam hidupku. Jadi luar biasa teman-teman. Jadi akhirnya aku kembali lagi untuk percaya sama Tuhan, untuk memiliki pengharapan sama Tuhan, karena teman-temanku semua mendoakan aku agar aku tetap teguh di dalam Tuhan, agar aku tetap percaya sama Tuhan. Di saat itulah aku merasa bahwa diriku diperhatikan Tuhan Yesus gitu, diriku dipedulikan Tuhan Yesus. Jadi aku nggak mengalami ini sendirian gitu. Bahkan orang tuaku pun datang untuk menjagai aku dari kecelakaan itu, dimana bapakku merawat aku sampai aku sembuh gitu, sampai aku bisa berjalan kembali. Dan pemulihan demi pemulihan terjadi. Singkat cerita bahwa seminggu aku sudah dirawat. Dalam pemulihan aku dibolehkan untuk pulang, namun karena ada kontrol jadwal dokter yang harus ku datangi. Di situ aku dan bapakku sepakat, dan juga bapak udaku sepakat bahwa aku tinggal sebentar itu di rumah bapak udaku, agar aku bisa kontrol di rumah sakit itu, karena aku tinggalnya di Siantar teman-teman. Jadi aku tinggal di rumah bapak udaku untuk sementara waktu, agar kontrol jadwal dokternya bisa
bisa bisa bisa dengan efisien gitu, nggak harus jauh bolak-balik. Nah, di situ teman-teman, nah dari rumah bapak udaku itu aku mengalami pergumulan yang begitu berat. Kehidupanku kayak berubah 180 derajat teman-teman, dimana aku merasa bahwa diriku tuh kayak lemah banget, bahwa diriku tuh kayak gak berguna banget teman-teman. Saat aku mau ke kamar mandi, aku harus ngesot, dimana waktu itu kan aku pertama kali untuk kecelakaan yang begitu hebat sehingga tulang paha kananku patah. Jadi aku belum terbiasa untuk menggunakan tongkat. Jadi kalau mau ke kamar mandi, aku harus ngesot teman-teman. Aku harus ngesot untuk pergi ke kamar mandi. Dan untuk buang air kecilnya tuh susah banget sih teman-teman, karena aku kan nggak bisa berdiri gitu, masih lemah lah gitu kakiku untuk berdiri gitu. Ya bisa teman-teman bayangkan lah bagaimana cara aku buang air kecil, bagaimana cara aku buang air besar. Sampai gak terpikirkan olehku bahwa aku bakal mengalami seperti hal yang luar biasa ini. Dan makan pun sulit teman-teman, kayak ada berbeban berat gitu di dalam diriku, kayak sampai makan aja sampai sulit gitu. Jadi aku harus minta bantuan sama bapakku untuk agar aku bisa makan teman-teman. Di saat itulah aku mulai rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas untuk hari depan itu ada di dalam hidupku, ada di dalam hatiku. Di situ ya aku mulai lagi akar pahit, aku mulai lagi kecewa sama Tuhan, aku mulai lagi marah sama Tuhan. Dan aku percaya sih ini bahwa kejadian ini terjadi Tuhan izinkan untuk mendewasakan diriku, untuk memproses diriku, untuk membentuk diriku agar tidak menjadi pribadi yang gampang kecewa, tidak menjadi pribadi yang gampang ketika badai, ketika keadaan menyerangku. Aku tidak menyalahkan Tuhan, aku tidak benci sama Tuhan, aku tidak marah, tapi lebih mau mengucap syukur, meminta pertolongan Tuhan, meminta pemimpinan dan bimbingan Dia. Itu yang Tuhan mau gitu. Dan di situ ya aku mulai bilang Tuhan jahat, aku mulai benci, aku mulai bilang aku nggak mau untuk melayanimu Tuhan, aku nggak mau datang ke gereja lagi, aku menyesal untuk datang beribadah ke tempat yang kau tunjukkan gitu. Ya aku bilang seperti itu. Namun ya itu yang aku bilang, bahwa cinta Tuhan lebih besar daripada cinta kita ke Tuhan gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh kayak ingatin lagi sama aku atas apa yang aku doakan selama ini. Aku pernah berdoa sama Tuhan jauh-jauh hari, bahkan kayaknya pertama kali aku dengar kisah Ayub, aku langsung berdoa tentang itu, bahwa Tuhan Yesus, aku pengen deh bisa sama seperti Ayub, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sama seperti Daniel, sama seperti ketika Yusuf harus dijual sama teman-temannya. Dimana aku pengen dia bisa tetap melayanimu, tetap bisa memuji, memuliakan namamu, tetap bisa dekat samamu walaupun keadaan tuh hancur sehancur-hancurnya gitu. Walaupun keadaan tuh gak memihakku, walaupun semua orang tuh menjauhi aku gitu. Aku pengen dia bisa tetap terhubung samamu Tuhan Yesus Kristus. Di situ aku ingat, oh iya, aku pernah gitu minta hal yang seperti ini gitu. Namun aku jadi malu gitu, jadi malu sendiri ketika hal yang hal seperti ini gitu. Aku nggak ditinggalin istriku. Oke lah, bahkan aku belum punya istri gitu. Ayub gitu, contohnya Ayub, dia harus ditinggalin istrinya, dia harus ditinggalin anaknya, dia harus ditertawakan teman-temannya di saat keadaan tuh hancur-hancurnya. Tapi Ayub tetap percaya sama Tuhan Yesus walaupun dia
di dalam keadaan yang gak baik-baik aja gitu. Dan aku hanya patah tulang. Aku masih bisa makan, aku masih bisa berdoa, aku masih bisa melihat TV, aku masih bisa main media sosial segala macam. Ya, kejadian yang sepele gitu dibandingkan dengan Ayub, dibandingkan dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dihadapkan dengan api gitu. Di hadapan mereka api yang besar gitu. Mereka disuruh untuk percaya kepada dewa Nebukadnezar, namun mereka tidak mau untuk menyembah dewanya Nebukadnezar. Jadi mereka harus dihadapkan api gitu di hadapan mereka. Tapi sungguh luar biasanya karena kepercayaan mereka, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar sedikit pun di dalam api yang besar itu. Yusuf, ketika saudara-saudaranya menjual dia, bahkan dia harus dimasukkan ke sumur, teman-teman. Dia harus dimasukkan ke sumur sama saudara-saudara. Bahkan saudara-saudaranya pernah memikirkan untuk membunuh Yusuf gitu. Namun karena kasih karunia Tuhan, Yusuf tidak harus menghadapi untuk dibunuh, tapi Yusuf dihadapi bahwa saudara-saudaranya membawa Yusuf untuk masuk ke dalam sumur dan akhirnya dijual untuk jadi budak, teman-teman. Bayangin, kan Yusuf harus masuk penjara gitu ketika dalam keadaan yang seperti itu. Ya, akhirnya aku malu sendiri. Akhirnya aku sadar betapa Tuhan memperhatikan aku. Tuhan mendengarkan setiap doa-doaku. Jadi aku nangis gitu di situ, teman-teman. Dimana Tuhan, aku merasa diriku kayak anak-anak gitu. Merasa diriku tuh kayak masih belum dewasa gitu. Karena apa-apa, setiap keadaan yang tidak aku inginkan terjadi di dalam hidupku, aku menyalahkanmu. Aku menyalahkan keadaan, aku marah samamu, aku kecewa samamu. Jadi aku merasa diriku masih anak-anak, masih yang belum dewasa gitu. Belum benar-benar sepenuhnya percaya sama Tuhan. Dan disitulah aku mulai untuk terhubung sama Tuhan, untuk berdoa setiap hari. Ya, singkat cerita, pemulihan demi pemulihan terjadi. Namun karena diriku ini orangnya gak sabar, teman-teman. Jadi banyak kejadian ataupun banyak proses waktu yang Tuhan berikan sama aku percepat gitu. Aku mempercepat proses waktu Tuhan, sehingga aku pengen buru-buru aku bisa berjalan gitu. Dan aku mau bilang sama teman-teman sebelum sampai ke cerita aku selanjutnya, bahwa mempercepat proses waktu Tuhan itu nggak bikin teman-teman baik, nggak bikin teman-teman cepat memiliki hasilnya, tapi malah memperlambat untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan yang berikan kepada kita. Jadi ketika aku mempercepat proses waktuku, aku berjalan menggunakan tongkat. Aku tidak menggunakan tongkat, aku berjalan tanpa menggunakan tongkat yang seharusnya nggak boleh sama dokter. Menggunakan satu tongkat, awalnya aku menggunakan satu tongkat, aku pikir kayaknya udah sehat nih gitu, kayaknya udah baik gitu. Tapi ya itu, karena aku mempercepat proses waktu Tuhan, sehingga singkat waktu, 1 bulan kemudian ketika aku ronsen, penku bengkok, teman-teman. Dan dokter di situ bilang, kenapa kok bisa pennya bengkok gitu. Aku bilang, iya dok, aku ya itulah, bandel ngeyel gitu, yang aku disuruh untuk tidak lasak gitu, aku lasak gitu. Ya, sehingga penku bengkok. Dan dokternya bilang bahwa oke lah, kita lihat beberapa bulan lagi apakah ini harus dioperasi ulang atau dibiarin aja, karena kita mau lihat gitu hasilnya kayak gimana gitu. Ya karena memang diriku bandel, teman-teman. Padahal dokter udah bilang jangan aneh-aneh, nggak boleh ngelakuin hal yang memperburuk penku, tapi aku melakukannya gitu.
Karena aku pikir karena karena nggak pakai tongkat nggak bagus, jadi aku pakai tongkat satu. Yang dimana itu sebenarnya nggak boleh juga, dimana penku tuh nggak boleh menerima beban gitu. Jadi ya harus benar-benar sepenuhnya pakai tongkat gitu. Dan akhir demi akhir penku semakin bengkok, dan di suatu waktu, di suatu hari, di hari Minggu, dimana aku harus beribadah, akhirnya aku gak beribadah karena sakitnya begitu luar biasa yang membuat aku gak bisa berdiri gitu. Gak bisa, ya gimana lah, yang orang gak bisa ngapa-ngapain jadinya sakit banget. Sakitnya begitu luar biasa teman-teman, yang gak bisa aku tahan lagi gitu. Sampai aku bilang, Tuhan Yesus, ini sakitnya udah bener-bener gak masuk akal. Sakitnya udah bener-bener luar biasa. Jadi Tuhan Yesus tolong bantu aku. Aku gak bisa nahan sakit ini lagi. Bantu aku Tuhan Yesus. Dan teman-teman, ini hal yang luar biasa. Ini hal yang begitu-begitu dahsyat. Dimana ketika aku lagi tiduran, tiba-tiba pen itu patah begitu aja. Pen itu plek gitu, patah gitu aja. Yang dimana aku gak gerakin apa-apa, aku gak ngelakuin apa-apa, tapi penku itu tiba-tiba patah gitu. Aku percaya gini teman-teman, aku percaya penku patah bukan hanya kejadian yang tidak disengaja, tapi aku percaya ini semua karena penyertaan Tuhan gitu. Apa yang kita anggap buruk, apa yang kita anggap jelek, belum tentu hal itu tidak mendatangkan kebaikan gitu. Bahwa di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi aku percaya bahwa ini penyertaan Tuhan. Tuhan ingin memulihkan penku yang dari bengkok, ingin menjadi lurus kembali gitu. Tuhan ingin membetulkan setiap tulang-tulangku yang rusak agar bisa kembali seutuhnya gitu teman-teman. Dan di situ aku percaya bahwa ini penyertaan Tuhan gitu. Aku nggak mau nyalahkan keadaan lagi, aku nggak mau marah sama Tuhan lagi, aku nggak mau benci sama Tuhan lagi atas apa yang aku alami gitu. Jadi di situ aku yang kayak sakit tapi sukacita gitu teman-teman, karena ya ini kayaknya bakal diganti lagi penku gitu. Tulangku nggak harus bengkok tapi menjadi lurus kembali oleh karena penyertaan Tuhan. Aku percaya itu. Jadi ya di situ setiap di dalam perawatanku, aku nggak punya akar pahit, aku nggak punya kebencian, aku nggak marah sama Tuhan, tapi aku memiliki pengharapan, aku memiliki sukacita di mana akhirnya aku memiliki pengharapan bisa berjalan kembali gitu. Jadi situ aku menunggu waktu demi waktu, menunggu pemulihan. Aku tidak mau jadi bandel gitu. Aku pakai tongkat terus, 2 tongkat itu kemana-mana gitu. Aku nggak mau pergi ke kemana-mana, maksudnya pergi aktivitas yang lain gitu. Aku hanya kerja, ke mes, tidur segala macam gitu aja. Jadi 8 bulan yang terasa panjang gitu teman-teman. Menunggu pemulihan 8 bulan yang begitu panjang. Dari bulan yang patah 2 kali jadi bulan Agustus 2023 sampai di bulan April 2024. Di situ aku ronsen lagi, melihat bagaimana pertumbuhan di tulangku, apakah aku bisa boleh melepas tongkat atau belum. Di situ ya sungguh luar biasanya adalah, puji Tuhannya adalah dokter bilang bahwa tulangku kayaknya mengalami kerusakan ataupun mengalami trauma sehingga tulangku tidak bisa numbuh kembali teman-teman. Bayangin, aku denger itu aja langsung kayak aduh, kayak patah hati terbesar gitu. Patah hati terbesarku tuh bukan ditinggalkan pasanganku, tapi patah hati terbesarku yaitu ketika dengar kata-kata dokter bahwa tulangku gak tumbuh lagi. Itu patah hati yang luar biasa teman-teman, yang dimana aku bingung sebingung-bingung, ya Tuhan, harus berapa lama lagi aku menunggu gitu. 8 bulan tuh udah waktu yang begitu lama gitu menurutku. Dan disitu dokter bilang bahwa ya kayaknya harus diadakan cangkok tulang di tulangmu agar bisa tulangnya bisa tumbuh kembali gitu.
agar menstimulasi tulangnya agar bisa tumbuh kembali. Dan dokternya bilang bahwa ini nggak bisa pakai BPJS gitu untuk cangkok tulangnya, karena tulangnya nggak ada di tempat mereka. Ini harus beli gitu. Dan ya cangkok tulang tuh nggak murah teman-teman. Jadi aku bilang ya tunggu dulu dokter, karena uangnya belum ada. Jadi selama 1 bulan aku nggak bilang gitu sama orang tua aku. Aku masih mikirin gimana caranya agar aku bisa cangkok tulangnya, karena tabunganku belum cukup waktu itu. Dan akhirnya 1 bulan kemudian aku bilang sama orang tua aku bahwa, "Ma, kayaknya aku harus cangkok tulang, Pak. Aku harus cangkok tulang." Di situ ya mama bapaku bilang kenapa nggak bilang dari kemarin gitu. Seharusnya kalau bilang dari kemarin udah dilakukan operasi gitu, dan sembuhnya juga bisa lebih cepat daripada yang sekarang gitu, karena kan udah 1 bulan gitu lewat. Ya begitu luar biasanya keluargaku. Tuhan mengirimkan keluargaku yang begitu luar biasa ya, begitu memperhatikanku, begitu mempedulikan aku. Di situ juga Tuhan ingin menghancurkan keegoisanku, menghancurkan sisi sisi yang nggak mau minta tolong gitu. Di situ Tuhan mau mengajari aku untuk menjadi pribadi yang tidak egois, tidak menjadi pribadi yang selfish gitu. Apa sih bahasa selfish bahasa Indonesianya apa lagi? Egois kayaknya ya, egois lah, pokoknya egois gitu. Tuhan mau membentuk aku untuk tidak menjadi pribadi yang egois gitu. Saat itulah aku singkat cerita bahwa aku operasi cangkok tulang ya, operasinya berjalan dengan lancar, operasinya berjalan dengan baik, sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi. Dan di saat pemulihanku terjadi, dan ketika bapakku bilang bapakku harus pulang karena ada kerjaan di Jakarta, itu pemulihan demi pemulihan terjadi. Di situ aku mulai untuk mendekati diri sama Tuhan gitu, untuk mau terhubung sama Tuhan Yesus gitu, untuk mau memiliki gaya hidup yang serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus gitu. Di situ aku mulai cari renungan-renungan, aku mulai membaca setiap firman demi firman gitu, untuk menguatkan aku, untuk memberikan aku pengharapan. Sebenarnya aku mau baca renungan itu semua agar aku bisa mendengarkan perkataan Tuhan Yesus gitu, agar aku bisa mengetahui apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Itu alasanku untuk mau baca firman Tuhan, mau dengarkan khotbah di media sosial, mau membaca setiap renungan demi renungan gitu, mau memuji memuliakan nama Tuhan Yesus gitu di kamarku ini. Itu semua agar aku bisa mendengarkan Tuhan gitu. Dan ya kejadian demi kejadian Tuhan izinin terjadi di dalam hidupku, untuk memberikan aku pengharapan, untuk menguatkan imanku, untuk menumbuhkan kedewasaan aku di dalam Tuhan Yesus. Jadi ya ketika aku dalam pemulihan demi pemulihan, aku mengalami sakit yang aneh gitu teman-teman. Tiba-tiba badanku panas, tiba-tiba badanku panas dingin bercampur jadi satu, badanku pegel-pegel. Bahkan kipas angin yang kecil gitu, yang kecil banget teman-teman, sebesar inilah, kecil banget itu, yang biasanya tuh anginnya nggak begitu terasa, nggak terasa lah pokoknya. Sampai pada saat itu anginnya begitu luar biasa sampai aku harus pakai sarung gitu untuk agar aku tidak kedinginan. Jadi itu kejadiannya jam 8 malam gitu, jam 8 malam atau jam 7 malam. Di situ aku bilang sama Tuhan, kayaknya aku nggak bisa gitu untuk saat teduh, nggak bisa untuk baca firman gitu.
gak bisa untuk bersuka cita di dalammu, memuji memuliakan namamu, present worship gitu. Kayaknya gak bisa deh Tuhan, karena badanku begitu lemah gitu, badanku begitu sakit, panas dingin itu bercampur jadi satu, jadi kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu. Setelah aku berdoa kayak gitu, aku memaksakan diriku untuk di jam 12 itu, aku memaksakan diriku untuk bisa nih, pasti Tuhan akan menyertai, pasti Tuhan akan menyembuhkan. Di saat itu aku paksakan diri aku berdoa, Tuhan, aku datang, aku ingin memuji dan memuliakan namamu, aku ingin terhubung samamu Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman yang aku baca, biarlah setiap renungan-renungan yang aku baca tidak membuat aku jauh, melainkan membuatku semakin dekat samamu. Jangan biarkan aku salah mengartikan setiap firmanmu yang aku baca, setiap renungan demi renungan yang aku baca, tapi biarlah aku memahami apa yang harus aku lakukan untukmu Tuhan Yesus. Di saat itu juga renungan yang belum aku tahu apa yang akan aku baca, bahwa firman Tuhan juga aku nggak tahu dia akan dibawa kemana. Di situ ada renungan di mana dibilang bahwa kenyataan harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Di situ kayak disentil gitu, tak gitu, kayak zlep gitu masuk ke dalam diriku, bahwa iya, kenyataannya bahwa aku sakit, tapi kebenaran firman Tuhan itu harus menunduk, bukan harus menunduk, bahwa kebenaran firman Tuhan itu harus terjadi gitu. Kenyataannya harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi walaupun kita sakit, kebenaran firman Tuhan itu harus terjadi gitu. Di situ tiba-tiba sekujur tubuhku panas gitu. Panasnya bukan panas sakit, tapi panas yang melegakan gitu. Sehingga badan-badanku terasa pulih kembali, dan ya keringatan yang tadinya tidak bisa keringat akhirnya keringatan, dan badanku pulih kembali. Di situ aku terkagum-kagum sama Tuhan, begitu luar biasanya hal sekecil ini Tuhan mau kasih tahu aku bahwa ya kenyataan harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Keadaan-keadaan yang menyakitkan itu boleh terjadi di dalam hidup kita, bahwa keluarga kita boleh menghancurkan hati kita, teman-teman kita boleh menghancurkan hati kita, tapi kebenaran firman Tuhan itu harus terjadi di dalam hidup kita gitu. Ya sungguh luar biasa itu. Jadi membuat aku semakin bersemangat untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk lebih mau mengenal karakter Tuhan, lebih mau mengenal pribadi Tuhan lewat setiap firman-Nya yang hidup, lewat setiap renungan demi renungan, lewat setiap khotbah-khotbah yang ada di media yang ku dengar. Ya itu, semakin luar biasa, makin dahsyat gitu penyertaan Tuhan di dalam hidupku. Namun waktu demi waktu berjalan, sehingga ketika aku tidur, aku selalu mimpi nih teman-teman. Aku selalu mimpi di mana aku bisa berjalan gitu, menggunakan kedua kakiku, yang dimananya aku masih menggunakan tongkat gitu, agar pemulihanku baik lah gitu. Aku menggunakan tongkat. Di situ mimpiku berulang-ulang kali teman-teman. Ini bukan hanya mimpi yang sekali dua kali, tapi berulang-ulang kali aku berjalan gitu. Di situ yang biasanya kalau mimpi aku dulu tuh, kalau mimpi sesuatu aku tuh langsung tanya Google, aku cari arti mimpinya tuh apa gitu. Di saat itu aku mulai yang kayak ngapain gitu gue nyari arti mimpi gitu ke Google. Gue punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memiliki kuasa di atas segala-galanya. Jadi gue ngapain gue nanya-nanya mimpi gue ke Google gitu. Gue mulai dari sekarang pun kalau aku mimpi, aku tanya Tuhan artinya ini apa, Tuhan ini maksudnya apa di dalam mimpiku ini. Di situ ternyata Tuhan tahu gitu hatiku, Tuhan tahu gitu keinginanku untuk cepat-cepat pulih gitu. Di renungan itu Tuhan jawab, di malam itu Tuhan jawab setiap apa yang aku tanya sama Tuhan. Apa arti mimpi ini, Tuhan jawab. Di renungan itu dituliskan perikopnya tuh orang yang tidak sabar. Di situ dibawa ayatnya tentang Abraham dan Sarah yang menunggu sebuah
sebuah keturunan. Di situ mereka sangat lama menunggu keturunan, sehingga padahal Tuhan Yesus udah bilang ke Abraham bahwa mereka akan memiliki keturunan dari mereka sendiri tanpa harus dari orang lain. Namun karena Sarah dan Abraham tidak bersabar, mereka harus memiliki keturunan dari seorang budak gitu. Dan di situ Tuhan ngingetin aku bahwa engkau tidak bersabar gitu. Engkau tidak mau menjalani hidup ini lewat proses demi proses gitu. Akhirnya aku ditegur gitu bahwa seharusnya aku mau bersabar untuk menunggu setiap rancangan Tuhan, setiap proses Tuhan, setiap terobosan-terobosan yang ingin Tuhan berikan kepadaku. Tuhan mau aku bersabar gitu, menunggu, Tuhan tidak mau aku yang terburu-buru untuk bisa sembuh gitu. Tuhan mau aku berproses secara perlahan demi perlahan agar aku bertumbuh di dalam Tuhan Yesus gitu. Ya, aku akhirnya mengerti. Dan itu teman-teman, karena aku mau share juga ke teman-teman ini, karena baca firman itu bukan hanya untuk agar kita bisa menguatkan diri kita gitu, tapi baca firman itu agar kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita gitu, agar kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan gitu. Dan di sini juga teman-teman, aku mau share ini, mau bagikan kesaksian ini bukan untuk ajang kesombongan, bukan sih teman-teman. Tapi aku mau teman-teman juga memiliki hubungan intim sama Tuhan, memiliki gaya hidup yang kudus gitu, gaya hidup yang serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus kita gitu. Dan ya teman-teman, aku pun juga tak pernah mengalami kalau dekat sama Tuhan tuh pasti diledek-ledek ya kan. Sok suci lu, sok ini lu, sok apa lu. Ya Tuhan sendiri kan bilang bahwa ketika engkau mengenal aku, ketika engkau percaya sama aku, akan ada banyak orang yang membencimu, akan banyak orang yang menjauhimu. Tapi ingat, aku tidak akan pernah menjauhimu. Aku akan selalu menyertai kehidupanmu sampai pada akhir zaman gitu. Jadi jangan takut teman-teman untuk dekat sama Tuhan. Jangan malu untuk dekat sama Tuhan, untuk memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Jangan pernah malu teman-teman, karena Tuhan kita luar biasa teman-teman. Tuhan kita memiliki kuasa yang gak akan pernah bisa kita pikirkan gitu teman-teman. Ya, seperti yang di dalam Yohanes 13 ayat 7, apa yang ku perbuat sekarang, itu Tuhan yang bilang, apa yang ku perbuat sekarang mungkin engkau belum mengetahuinya, tapi kelak engkau akan mengetahuinya gitu teman-teman. Nah, di Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya gitu. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang kita gak mengerti itu ya memang harus terjadi, tapi kelak kita akan mengetahui apa pekerjaan Tuhan gitu di dalam hidup kita. Saat itu juga rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Akhirnya aku mengerti bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera gitu. Jadi sekian dari kesaksianku. Aku mau bagikan kesaksian ini di semua media sosialku, Facebook, TikTok, ataupun Instagram teman-teman. Jadi Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom.